A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku sekalian, ya, terkadang ketika kita mengenang masa mahasiswa atau ketika masih mahasiswa, itu kita bisa melihat fenomena yang terjadi. Salah satunya adalah keadaan dari sebagian kecil mahasiswa, ya, atau beberapa mahasiswa yang itu memang gagal dalam menyelesaikan tugas akhir. Ya, apa sebabnya? Tentu kita harus mengetahui apa sebabnya. Nah, kita hari ini bisa melihat ada teman-teman kita yang DO, ada yang mereka yang tidak tamat, ada yang mereka skripsinya ya pada tahap akhir itu mereka sedang tidak bisa lagi melanjutkan lagi. Nah, apa solusinya? Jadi ketika kita mengetahui sudah tahap akhir, sudah semester 8 gitu ya, tetapi tesisnya atau skripsinya gitu ya, itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Mengapa? Karena pasti ada sebab-sebabnya. Salah satunya adalah tidak mengetahui bagaimana trik atau mengatasi setiap permasalahan yang ada di bagian tugas akhir. Nah, jadi video ini akan membahas tentang bagaimana trik kita, motivasi kita untuk bisa mengatasi problematika yang terjadi di saat mahasiswa berada pada akhir, ya, akhir perkuliahannya atau pada semester akhir. Nah, oke, teman-teman yang lain yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, yang belum like silahkan like juga. Jangan lupa hidupkan tombol loncengnya agar teman-teman sekalian bisa terus mendapatkan notifikasi dari channel pendidikan YouTube Dodi Saputra Berkarya. Berikutnya teman-teman sekalian, nah yang pertama teman-teman sekalian harus bisa mengutamakan komunikasi dengan dosen PA, kemudian para pembimbing, ya, baik itu di jurusan atau program studi maupun dengan rekan-rekan yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk bisa menyelesaikan tugas akhir dengan waktu yang tepat gitu ya, waktu yang tepat. Saya tidak mengatakan waktu yang pas 4 tahun, tidak, tapi karena itu relatif ya, sesuai dengan dinamika bimbingan maupun dinamika dari kehidupan kampus masing-masing. Ya, ada yang mahasiswa sibuk, ada pula yang sebaliknya. Oke, kita sambung lagi. Untuk yang pertama, seorang mahasiswa tingkat akhir harus mengetahui apa jenis penelitian dan juga judul yang akan dia teliti. Misalkan dia akan meneliti sebuah penelitian eksperimen atau eksperimen penelitian pengembangan atau penelitian yang sifatnya yang lainnya ya, intinya ada kualitatif, ada kuantitatif. Jadi seorang mahasiswa tingkat akhir harus bisa menentukan mana yang jenis penelitian yang kualitatif atau kuantitatif, ya. Apakah yang deskriptifnya atau yang bersifat yang lain sebagainya, harus mengetahui khususnya pada mata kuliah karya tulis ilmiah ya. Jadi harus mengetahui bagaimana seluk-beluk dari jenis penelitian yang itu bisa cepat, tepat, dan juga mudah kita kerjakan. Ya, jangan sampai kita memilih judul atau jenis penelitian yang mungkin terlalu berat bagi kita sehingga proses pengerjaan pun juga lama. Jadi kita harus bisa memilih judul penelitian, ya, itu yang bisa kita lakukan dengan sederhana, cepat, dan juga kita mampu untuk menelitinya. Kemudian bagaimana kita bisa meyakinkan penasihat akademik ya, dosen penasihat akademik atau PA, kemudian juga bisa meyakinkan dari tim seleksi judul, kemudian juga ketua prodi atau jurusan, itu harus kita bisa meyakinkan. Memang judul yang kita lakukan itu memang penting untuk diteliti dan dengan latar belakang yang kuat gitu ya, sehingga tidak ada yang meragukan lagi untuk sebuah judul di tugas akhir sebuah apakah itu skripsi ataupun itu sebuah tesis. Nah, setelah judul kita ajukan, kemudian kita juga akan mempersiapkan bab 2 dan bab 3 ya, apakah itu nanti diseminarkan dulu, apakah itu sekalian jalan dengan pembimbing 1, pembimbing 2 dan sebagainya. Itu tergantung dari kondisi kampus masing-masing. Yang pasti sesuatu yang pasti itu adalah mahasiswa harus menyampaikan judul, mengajukan judul, dan itu harus bisa memberikan latar belakang yang jelas, kemudian juga lengkap dengan sebab-sebab ya yang cukup untuk sebuah judul, sehingga memang kuat betul judul sebuah penelitian. Kemudian bab 1 sudah selesai, bab 2 kajian teori atau kajian pustaka itu sudah harus dilengkapi lagi dengan lengkap ya, sumber-sumber yang valid ya.
apakah itu jurnal, apakah itu dari buku-buku, apakah itu dari e-book dan sebagainya. Kemudian juga dari bab 3-nya juga ya, jenis metode penelitiannya harus juga tepat ya, sesuai dengan apa yang kita teliti. Nah, jadi bab 1, bab 2, bab 3 sudah harus dikuasai dengan baik, bagaimana pengerjaannya ya, bagaimana nanti teknis di lapangan, karena nanti akan ditanya ketika seminar proposal skripsi ataupun tesis. Kemudian berikutnya adalah untuk teman-teman sekalian yang sudah selesai mengerjakan atau melalui tahap sempro atau seminar proposal, itu diberi waktu lebih kurang 1-2 minggu biasanya untuk bisa memperbaiki masukan-masukan ataupun saran-saran yang diberikan oleh dosen penguji atau dosen undangan maupun dosen pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Jadi ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dosen yang biasanya akan memberikan masukan-masukan kepada kita tentang tesis kita atau skripsi kita. Sehingga kita harus cepat bisa mengetahui apa-apa saja yang perlu diperbaiki ya. Baik, kemudian tempat penelitian, kita harus bisa memilih ya subjek dan objek penelitian itu dengan tepat ya. Misalkan kita bisa memilih tempat yang dekat dengan rumah kita atau dekat dengan tempat kita bekerja. Jadi lebih memudahkan kita untuk melakukan sebuah penelitian ya. Kemudian juga pastinya teman-teman sekalian setelah selesai seminar dan mengajukan perbaikan dan juga di ACC perbaikannya, dan itu sudah bisa mendapatkan surat untuk penelitian. Nah, ketika surat penelitian sudah keluar, maka teman-teman sudah bisa melakukan penelitian sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan, sehingga tidak lama-lama ya, tidak molor ataupun tidak terlalu panjang waktunya. Kalaupun mungkin sudah dikerjakan tapi belum juga mungkin bisa mengajukan semacam perpanjangan begitu ya, jika memang diperbolehkan. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian sudah terus ya berkonsultasi ya, minta saran dari pembimbing 1, pembimbing 2 maupun dari teman-teman sekalian yang sudah lulus gitu ya. Karena biasanya pengalaman dari senior yang sebelumnya itu juga penting kita tanya ya, apalagi jenis penelitiannya sama, misalkan sama-sama pengembangan, sama-sama eksperimen, sama-sama kuantitatif atau kualitatif begitu ya. Jadi tergantung apa jenis penelitiannya. Kemudian bab 4, bab itu hasil pembahasan, itu harus bisa disesuaikan dengan bab 3, apa hasil yang kita temukan dalam setelah penelitian. Kemudian kita juga harus memaparkan secara detail ya, konkret dan juga dengan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang ada selama kita melakukan penelitian. Kemudian setelah itu tetap juga kita akan konsultasi dengan para pembimbing 1, pembimbing 2 dan sampai ke bab 5, yaitu penutup atau kesimpulan dan saran ya, ataupun semacam rekomendasi begitu. Nah, jadi ada 5 bab semuanya, tergantung kepada kita masing-masing kita mau memilih yang mana ya, penelitian yang kita anggap mudah, cepat, sederhana dan kita mampu untuk melakukannya ya. Jangan memilih jenis penelitian yang keren tapi kita, atau bagus tapi kita nggak mampu atau lama nanti pengerjaannya ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita, kapasitas kita ya, dan juga tidak begitu dipaksakan untuk sebuah karya tulis ilmiah. Oke, dan setelah itu tetap saja melakukan konsultasi, perbaikan sampai teman-teman itu mendaftar untuk wisuda dan juga bisa menjadi seorang sarjana ataupun magister apapun itu. Oke. Intinya sama ya, mau tesis atau skripsi alurnya lebih kurang begitu, tergantung kondisi dari kampus masing-masing. Ya, afaminkum, ya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.